Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara pada kesempatan kali ini untuk mengetahui bagaimana kegiatan di layanan BK di sekolah ini. Nah, Ibu, untuk yang pertama itu saya mau nanya Ibu, berapa orang jumlah guru BK di sekolah ini, Bu? Untuk jumlah guru BK di sekolah ini kebetulan satu orang, yaitu saya sendiri. Untuk Ibu kan di sini kan sebagai guru BK. Nah, bagaimana Ibu melihat peran BK di lingkungan sekolah ini? Apakah sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku atau bagaimana Ibu? Ya, kalau untuk peran BK di sekolah ini tentu dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Baik Ibu, untuk kita lanjut, bagaimana Ibu menerapkan prinsip-prinsip BK yang berkaitan dengan peserta didik, tentu sebagai sasaran layanan, tujuan pendidikan, dan permasalahan serta pengorganisasian di sekolah. Bagaimana Ibu menerapkan prinsip-prinsip BK dengan peserta didik sebagai sasaran layanan, tujuan pendidikan, permasalahan, dan pengorganisasian? Sebelum prinsip maksudnya apa tuh? Prinsip-prinsip BK itu tuh Ibu kaitan nggak jo peserta didik sebagai sasaran layanan gitu? Baik, untuk prinsip BK di sekolah ini yaitu tentu dikaitkan dengan siswa peserta didik, itu juga dengan sebuah organisasi yang ada di sekolah ini. Misalnya kan dari sebuah organisasi, di sini kan ada yang misalnya ada kendala di bidang akademik atau apalah permasalahan di sekolah, atau juga ada yang berkaitan dengan bidang pribadi. Nanti dari suatu organisasi tersebut juga ikut membantu menyampaikan misalnya permasalahan tersebut. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana penerapan azas-azas BK di sekolah ini Ibu? Ya, kalau untuk penerapan azas-azas BK di sekolah ini tentunya yang paling pertama itu adanya azas keterbukaan. Yang kedua itu adanya azas kesukarelaan. Nanti yang paling pentingnya yaitu adanya azas kerahasiaan. Jadi dari sebuah layanan BK itu peserta didik itu yang istilahnya datang ke ruang BK nanti curhat masalah pribadi atau apa gitu kan, jadi nanti di situ ada azas kerahasiaannya. Oke Bu, untuk selanjutnya bagaimana layanan BK di sekolah ini? Apakah Ibu ada tantangan dalam memberikan pelayanan BK di sekolah tersebut? Ya, kalau untuk tantangannya ya mungkin tergantung dari peserta didiknya gitu. Lanjut, ini mohon maaf sebelumnya Ibu menanyakan bagaimana fasilitas ruang BK di sekolah ini. Ya, kalau untuk fasilitas di ruang BK di sekolah ini alhamdulillah cukup baik gitu. Bagaimana tanggapan siswa tentang BK di sekolah ini? Tanggapan siswa terhadap BK di sekolah ini alhamdulillah juga cukup baik, dan
juga peserta didik itu sadar akan keberadaan BK di sekolah ini. Contohnya, jika mereka ada masalah, nanti mereka langsung menghubungi guru BK secara pribadi ataupun melalui guru-guru di kelas. Apakah ada kegiatan pendukung BK di sekolah ini, Bu? Seperti ada kunjungan rumah atau alih tangan kasus dan sebagainya? Kalau untuk kegiatan pendukung, ya ada seperti kunjungan rumah. Misalnya nanti kan nanti ada permasalahan siswa itu yang berkaitan dengan keluarga. Saya sebagai guru BK juga mengunjungi rumah siswa dan juga untuk mengeselingi orang tuanya. Selanjutnya Ibu, pernahkah Ibu menghadapi situasi di mana terjadi pelanggaran kode etik yang pernah Ibu lihat baik oleh guru maupun dalam konteks BK itu sendiri? Jika ada, bagaimana penanganan yang Ibu berikan? Alhamdulillah, selama saya BK di sini, saya tidak pernah menemukan hal yang seperti itu. Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan prosedur. Sebagai seorang guru BK, bagaimana Ibu memastikan bahwa pelayanan BK di sekolah sejalan dengan landasan yuridis formal maupun informal yang mengatur ekstensi BK? Bagaimana layanan BK ini, apakah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan seperti undang-undang, sesuai dengan tujuan pendidikan, atau bagaimana ya? Ya, tentu BK di sini yaitu berjalan sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Menurut Ibu, seberapa penting keprofesionalan guru BK serta keterkaitannya dan kerjasama antar pendidik dalam mencapai keberhasilan pelayan BK di sekolah? Menurut saya sebagai guru BK itu sangat penting keprofesionalan, karena di mana nanti ada masalah siswa itu kita sebagai guru BK itu harus lebih profesional dan juga sangat berkaitan juga dengan pihak sekolah. Bagaimana peran dan tanggung jawab kepala sekolah atau wakil guru maupun koordinator BK ataupun wali kelas mendukung pelayanan BK di sekolah? Apakah semuanya berkoordinasi atau cuma guru BK-nya saja itu? Ya, kalau di sini sangat berkoordinasi. Misalnya contohnya nanti kan ada kasus di kelas. Jadi dari kelas itu misalnya guru bidang studi itu misalnya sudah menangani di kelas, nanti anak-anak itu tidak bisa misalnya diselesaikan di kelas, nanti dari guru bidang studi melaporkan ke walas. Jika tidak bisa juga selesai ke walas, nanti ada kaitannya ke BK gitu. Dan juga akhirnya ke BK, dan juga kalau semisalkan tidak bisa juga ditangani oleh BK, nanti bisa juga ke pihak sekolah lagi. Begitu kita lanjutkan. Di sini apakah pelayanan BK model komprehensif ini sudah diimplementasikan di sekolah ini? Ya, tentu diimplementasikan karena di sini kan peran BK itu tidak hanya satu peran gitu kan. Misalnya dari awal anak-anak itu masuk ke sekolah ini gitu kan,
kita itu sebagai guru BK itu sudah berusaha untuk menggali bakat minat siswa. Contohnya mereka ini minatnya di bidang apa gitu kan. Jadi saya sebagai guru BK itu sangat berperan sekali di dalam penentuan bakat minat siswa. Dan selanjutnya juga tentang karirnya, contohnya nanti kan pas tamat dari sekolah ini mereka itu ingin menyambung kemana gitu kan. Dan saya pun sebagai guru BK juga menyarankan kepada siswa itu untuk menyambung sesuai dengan bakat minat, jangan hanya ikut-ikutan. Ibu cukup untuk wawancara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.